Halo semua, kita jumpa kembali di channel Yuki Official. Pada video kali ini, Yuki Official akan memberikan tips tentang cara meningkatkan penjualan produk kita di marketplace. Pertama, saya jelaskan dulu apa itu marketplace. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Jadi website marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Lalu, apa bedanya dengan e-commerce dan online shop? E-commerce adalah website yang digunakan hanya untuk menjual produk-produk dari si pemilik website saja. Produknya pun terbatas dari hanya satu brand. Misalnya, website e-commerce dari produk Nike. Ya di sana hanya akan menjual produk-produk dari Nike saja. Kemudian online shop atau biasa disebut OL shop. Ini adalah bisnis yang fokusnya berjualan di sosial media, seperti Facebook dan Instagram misalnya. Lalu seperti apa contohnya website marketplace itu? Di Indonesia ada beberapa marketplace yang populer, dan saya yakin kita semua pasti bisa mengenali nama-nama ini. Contohnya Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli. Ada 4 cara untuk meningkatkan penjualan di marketplace yang akan kita beberkan di sini. Pertama, meningkatkan rating toko. Kenapa rating toko itu penting? Tentu saja, coba cek kedua gambar ini. Antara toko yang kiri dan yang kanan, keduanya menjual produk yang sama. Harganya pun sama. Tapi kalau disuruh memilih, sebagian besar dari kita pasti akan memilih yang sebelah kanan. Kenapa? Karena toko yang kanan sudah memiliki rating toko yang bagus, sudah memiliki review atau testimoni, dan memiliki lebih banyak produk yang sudah terjual. Inilah kenapa rating toko itu penting. Tapi bagaimana caranya kalau kita baru saja mulai berjualan? Caranya dengan jemput bola. Saya akan jelaskan bagaimana menaikkan rating toko itu dengan cara jemput bola. Karena toko kita di marketplace itu baru buka dan belum memiliki rating, pertama-tama kita tidak perlu berharap ada orang lain yang membeli produk kita. Nah, dengan cara jemput bola ini, kita yang dituntut aktif untuk menjual produk kita sendiri. Kita bisa mulai dengan menawarkan produk kita ke keluarga atau kerabat sendiri, teman-teman atau kenalan kita sendiri. Jika ada salah satu dari mereka yang tertarik untuk membeli, di sini kita bisa langsung arahkan ke toko kita di marketplace. Dengan begini kita bisa mendapatkan pembeli, testimoni, dan mulai membangun rating toko dengan cara yang jujur. Setelah cara jemput bola, cara berikutnya untuk menaikkan rating toko kita di marketplace yaitu menjual produk unggulan dengan harga bersaing. Maksudnya adalah kita menjual produk-produk yang sedang populer di saat itu. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu produk apa yang sedang populer di marketplace. Kemudian kita juga ikut menjual produk tersebut dengan harga bersaing. Itu berarti harga kita kurang lebih hampir sama dengan toko sebelah. Memang awalnya kita hanya akan mendapat untung sedikit, tapi kalau sudah memiliki banyak pembeli, mendapat banyak testimoni dan rating, toko sudah mulai naik. Nah, saat itulah kita bisa mulai menjual produk lain dengan untung yang lebih besar. Jadi jangan takut untuk mendapatkan untung sedikit di awalnya, karena kalau kita sudah memiliki rating toko yang tinggi, sudah memiliki banyak pembeli yang repeat order, maka kemungkinan kita menjual produk lain dengan harga yang lebih tinggi pun akan meningkat. Setelah kita memiliki rating toko yang bagus, kita bisa mulai ke langkah yang berikutnya, yaitu beriklan. Kenapa harus beriklan? Nah, pertama kita bahas dulu mulai dari mindsetnya. Kenapa kita harus beriklan? Kita bayangkan toko kita sebagai toko yang nyata, ada di pasar atau di mall. Harga sewa toko antara di bagian depan mall atau pasar dengan di bagian belakang harganya tentu berbeda. Harga sewa toko semakin dekat dengan pintu masuk utama, tentu saja akan semakin lebih mahal bila dibandingkan dengan harga sewa toko di sudut pasar atau mall. Kenapa? Karena di sana lebih banyak traffic atau pengunjung. Kemungkinan mendapatkan pembeli juga lebih tinggi.
Nah, itulah gunanya beriklan pada marketplace. Dengan iklan, toko kita akan muncul pada halaman pertama saat calon pembeli melakukan pencarian nama produk atau kategori tertentu. Tanpa beriklan, kalau kita pasrahkan saja pada nasib, belum tentu toko kita muncul pada halaman kedua atau ketiga. Bisa jadi malah ada di halaman terakhir. Sebagian besar pembeli biasanya hanya akan melihat beberapa halaman di awal saja. Jadi tentu saja kemungkinan mendapatkan pembeli akan lebih besar kalau toko kita muncul di halaman awal pencarian. Itulah mindset pertama yang harus kita miliki saat beriklan. Alasan kenapa harus beriklan. Mindset berikutnya yang harus kita miliki saat beriklan yaitu waktu adalah uang. Kita semua tahu itu, tapi mindset ini bukan hanya agar kita tidak membuang waktu kita sendiri, tapi waktu dari calon pembeli juga. Jadi seperti ini, bayangkan tanpa iklan keuntungannya kita selama 1 minggu adalah 1 juta. Kemudian keuntungan kita selama sehari setelah menggunakan iklan adalah 1 juta. Keuntungannya sama tapi rentang waktunya berbeda. Memang dengan beriklan kita mengeluarkan modal, tapi hasil yang didapatkan juga pasti bertambah. Jadi jangan membuang waktu kita untuk tidak melakukan apapun. Lalu jangan membuang waktu calon pembeli. Bagaimana caranya? Pertama, nama dan kategori produk jangan sampai salah. Kedua, beri penjelasan deskripsi produk, spesifikasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat membeli produk yang kita jual. Semua informasi harus diberikan sedetail mungkin. Kenapa? Agar kita tidak membuang waktu calon pembeli dan agar toko kita terlihat lebih profesional dan tidak asal-asalan menjual produk. Semakin detail informasi produk yang kita berikan, maka akan semakin tertarik calon pembeli untuk membeli produk kita. Karena akan percuma kalau kita beriklan, tapi deskripsi dan spesifikasi produk kita asal-asalan. Apalagi kalau sampai calon pembeli buka Google untuk cek spesifikasi produk yang kita jual. Setelah cek spesifikasi dari Google, belum tentu mereka akan kembali ke toko kita. Bisa jadi mereka malah klik iklan dari produk toko lain dengan deskripsi dan spesifikasi yang lebih lengkap. Mari kita ke langkah berikutnya dari beriklan. Sekarang kita bahas teknik dalam beriklan. Untuk kali ini kita ambil contoh dari marketplace Bukalapak. Di sini Bukalapak memiliki beberapa fitur untuk promosi. Ada push, promoted keyword, dan iklan lapak. Nah, di sini kita bisa memilih semuanya kalau memang memiliki budget yang cukup, atau bereksperimen dan mencoba satu persatu fitur promosi ini. Untuk kemudian nantinya kita hanya memilih salah satu fitur promosi yang cocok untuk toko kita. Yang pertama adalah fitur push. Fitur ini berfungsi mempromosikan produk kita agar muncul di halaman pertama pada pencarian produk atau kategori. Nah, bagi yang ingin menggunakan ini, dipastikan dulu judul produk dan kategorinya tidak salah. Di sini kita bisa lihat beberapa pilihan paket promosi ini. Harganya tergantung dari berapa banyak push yang kita inginkan untuk produk kita. Berikutnya adalah fitur promoted push. Fitur ini hampir mirip dengan push, bedanya nanti produk kita akan muncul di area khusus bertanda promoted produk. Fungsinya agar lebih memudahkan produk kita untuk dapat ditemukan oleh pembeli. Fitur berikutnya adalah iklan lapak. Kalau menggunakan fitur ini, produk yang kita promosikan tidak hanya muncul di halaman pertama hasil pencarian, tapi berada di paling atas hasil pencarian. Kemudian berikutnya adalah promoted keyword. Fitur ini mirip dengan promoted push karena akan sama-sama berada di area khusus promoted produk, tapi caranya berbeda. Promoted push mempromosikan produk kita menggunakan judul, kategori, dan deskripsi produk, sedangkan promoted keyword menggunakan kata kunci tertentu. Tapi kembali lagi, fitur apapun yang kita pilih, yang pertama kita lakukan adalah optimalkan produk yang kita jual. Caranya, seperti yang dibahas sebelumnya, pastikan kategori tidak salah, deskripsi dan spesifikasi produk lengkap dan detail. Kemudian pastikan foto produk yang digunakan menarik. Jangan lupa juga untuk fast response, terutama bila ada chat atau pertanyaan dari calon pembeli.
Bahasa yang digunakan juga harus sopan dan ramah. Dengan begitu, kemungkinan calon pembeli tertarik untuk membeli produk kita akan lebih besar. Berikutnya, pastikan timing promosinya tepat. Misalnya, kita promosikan produk-produk bertema muslim pada saat puasa dan lebaran. Atau kita promosikan produk-produk bertema musisi tertentu di saat mereka akan tampil di Indonesia. Nah, dengan cara itu promosi kita akan jauh lebih efektif. Selanjutnya, pastikan judul, kata kunci, dan tag yang digunakan sudah tepat. Karena kalau sampai salah, ini akan menghambat produk kita ditemukan oleh calon pembeli. Di sini kita hanya bisa bereksperimen, gunakan tag dan kata kunci yang berbeda. Kemudian pilih mana yang paling sering masuk daftar pencarian. Silakan dicoba dan bereksperimen sendiri. Baiklah, selesai sudah video kali ini soal tips tentang cara meningkatkan penjualan produk kita di marketplace. Semoga sampai di sini video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa bantuannya untuk like dan subscribe. Lalu kalau ada kritik, saran, atau request soal video tertentu, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Hai semua, buat kalian yang ingin jualan baju anak-anak dengan pastinya harga termurah dan terjangkau, yuk join jadi agen ataupun reseller kita di Yuki Shop 99. Baju yang kita jual langsung kita produksi dari garment kita sendiri ya. Atau mungkin buat kalian yang ingin buat baju anak dengan brand kalian sendiri, kita juga bisa bantu produksi. Atau buat kaos komunitas, kita juga bisa bantu buatin loh. Info lebih lanjut, kalian bisa kontak nomor di bawah ini ya. Kita tunggu kalian untuk bergabung jadi mitra bisnis kami.